Nah, tapi waktu dulu pas kecil nih teman-teman, itu pernah nggak sih ditanya cita-citanya apa? Terus jawabnya cuma ngasal aja mungkin karena pernah ngelihat seseorang gitu ya, jadi apa? Atau memang dari kecil tuh udah kayak diarahin harus jadi ini gitu. Gimana ya teman-teman? Aku mau nunjukin ke mereka kalau misalkan sebenarnya sukses itu tidak harus di agama aja, ataupun kayak misalkan berbagi ilmu atau menjadi orang bermanfaat itu tidak hanya di menjadi pemuka agama aja. Aku selalu ingat pesan dari guruku, bila mana kamu sedang berada kesulitan di dalam sebuah pilihan, coba kamu isi horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bina Insani University bersama dengan saya Kresna. Di episode kali ini seperti biasa Bio Friends kita kedatangan teman-teman kita. Nah, yang bikin beda kali ini adalah biasanya kan kita ngundang SMK dan SMA sekota Bekasi. Nah, kali ini narasumber kita tuh dari Madrasah Aliyah atau MAN, MAN 2 lebih tepatnya. Kita sapa dulu teman-teman kita. Halo Kak. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama teman-teman kita dari MAN 2 ini. Boleh dari kakak yang sebelah saya dulu deh. Boleh ya. Halo Bio Friends, perkenalkan aku Abdi Ramadan. Di sini aku sebagai perwakilan OSIS di MAN 2 Kota Bekasi. Aku sekarang lagi berada di kelas 11, tepatnya di 11 IPS 1. 11 IPS 1. Dipanggilnya Kak siapa Rama. Kak? Kak Rama. Oke, boleh dilanjut Kak? Oke, halo Bio Friends. Aku Almeira Hanisa Setiawan Putri, tapi bisa dipanggil Mei aja. Sama aku juga perwakilan OSIS dari MAN 2 Kota Bekasi, dan sekarang juga aku lagi kelas 11 di kelas IPS 4. Oke, berarti memang dari kelas 11 IPS. Yes, betul. Oke. Kalau boleh tahu di OSIS sebagai apa Kak? Kalau aku sendiri, aku sebagai anggota biasa aja, Oke, kayak divisi yang menaungi PSDS, pengembangan sumber daya siswa. Pengembangan Ya. sumber daya. Kalau Kak Rama? Kalau aku sendiri kebetulan aku ketua OSISnya dari Wih. MAN 2 Kota Bekasi. Akhirnya kita kedatangan ketuanya gitu. Karena biasanya Kak, kita tuh kalau ngundang sekolah yang datang selalu wakil. Iya. Kebanyakan. Wakilan. Iya, bukan wakilan, wakilnya. Oh, wakilnya. Wakilnya yang datang. Nah, kali ini ketuanya langsung yang datang. Wis. Iya, jadi hari ini kita mau ngobrolin yang santai-santai aja, Kak. Ya. Biasanya sih kalau kita tuh selalu membawakan topik yang relate sama teman-teman Gen Z nih. Iya kan? Ya. Paling kalau Gen Z tuh nggak jauh-jauh dari apa biasanya? Kecemasan, ya. Iya lagi, relate ya. Lagi. Terus overthinking gitu lah, iya. Terus juga ambisi nih, karena kan emosinya Gen Z tuh masih labil gitu ya bisa disebutnya ya. Jadi masih mungkin ambisinya tuh masih terlalu tinggi gitu, masih masih menggebu-gebu gitu ya. Nah, ini sesuai nih dengan topik yang mau kita bahas kali ini adalah soal ambisi versus ekspektasi. Wis. Langsung gini ya. Nah, kalau teman-teman kelas 11 itu boleh kita bilang sudah beranjak dewasa lah ya. Boleh ya kita sebut gitu ya, perpindahan dari remaja menuju ke dewasa gitu ya. Dan ya itu tadi, karena memang sudah masuk fasenya, karena kan sebentar lagi ya kelas 12, setelah itu lulus, itu kan lulus lanjut lagi entah itu kerja atau kuliah gitu kan. Jadi ya itu memang udah fasenya gitu. Nah, tapi waktu dulu pas kecil nih teman-teman, itu pernah nggak sih ditanya cita-citanya apa? Terus jawabnya cuma ngasal aja mungkin karena pernah ngelihat seseorang gitu ya, jadi apa? Atau memang dari kecil tuh udah kayak diarahin harus jadi ini gitu. Gimana ya teman-teman? Boleh Pas nih. kecil, dari Oke. siapa dulu boleh deh? Lama dulu boleh. Aku. Enggak. Kalau aku sih tipe orang tuanya yang sebenarnya nggak menuntut ya, nggak menuntut nih misalnya kamu gedenya harus seperti apa dan lain-lain. Tapi
orang tuaku itu cuma berharap besar ke aku, mungkin bisa jadi pemuka agama, dan juga pesan yang terpenting dari orang tua itu setiap kegiatan yang aku jalanin yang penting kamu bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Kalau untuk cita-cita sih dulu sempat pengen jadi dokter, namun setelah setelah melihat potensi di diriku sendiri, kayak ya udahlah, karena aku juga orangnya suka public speaking dan juga suka bersosial, akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan IPS. Dan setelah dilihat dari Steven ya, kan Steven itu menentukan kepribadian kita juga, dan ternyata emang diriku itu cocoknya di IPS karena untuk bergaul dan juga ngobrol sama orang-orang itu cepat tanggap juga. Oke. Nah tapi kan tadi ya dari orang tua kan berharapnya untuk jadi pemuka agama gitu ya. Sedangkan Kak Rama sendiri sempet gitu pengen jadi dokter gitu ya. Walaupun itu mungkin angan-angan kecil aja gitu ya pas waktu kecil gitu ya. Nah kalau sekarang tuh masihkah berpikir gue harus kejar cita-cita gue nih? Apa memang ya udah mungkin passionnya memang ada kali yang sesuai dengan yang diomongin orang tua gitu kan? Gimana? Apa mau ngelanjutin? Mungkin kalau untuk mengajar cita-cita yang dari kecil jadi dokter itu mungkin untuk saat ini sudah tidak terlalu berekspektasi tinggi ya. Okay. Karena kebetulan juga setelah dilihat lagi di diriku ini ternyata emang fashionnya tuh nggak di dokter gitu. Untuk mungkin pelajaran-pelajaran IPA itu agak kurang suka juga kan. Nah terus mungkin kalau dilihat dari yang orang tua inginkan pemuka agama, mungkin dari potensi diriku itu ada sedikit karena kebetulan aku lulusan dari pondok pesantren juga. Di SMP itu aku sempat 3 tahun mondok di daerah Cilengsi, jadi sedikit demi sedikit lah ada ilmu agama yang nyantol. Udah punya bekal ya? Iya udah punya bekal. Tapi mungkin kalau untuk menjadi pemuka agama untuk saat ini aku tidak relate lah dengan diriku. Karena jujur aku sebenarnya orangnya lebih suka juga bersosialisasi dan ngobrol dengan banyak orang, tapi tidak menjadi pemuka agama gitu ya. Jadi paling kayak ya mungkin menjadi guru itu juga salah satu fashionku, karena suka ngajar juga kan sama anak-anak kecil, jadi suka ngajarin ini itu gitu sih. Iya, kalau bicara soal berbagi ilmu itu kan sebetulnya nggak harus juga menjadi seorang pemuka agama ya. Maksudnya untuk jadi guru pun itu kan juga profesi yang mulia gitu kan. Kita berbagi ilmu yang kita punya gitu ya, untuk biasanya mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Begitu. Kalau Kak Mei gimana Kak Mei? Apakah punya cerita yang berbeda? Kalau aku sendiri untuk orang tua sih alhamdulillah ya tidak pernah menuntut dari kecil. Tapi benar banget yang kakak bilang tadi, kayak waktu kecil tuh punya cita-cita pasti kalau nggak ikut-ikutan atau enggak karena diarahin orang tua. Kalau aku tuh dulu pengen banget jadi polwan, tapi kasih ingat aku nggak inget ya kenapa aku pengen banget jadi polwan jujur. Kayak cuman gara-gara uniform atau baju tuh keren banget, karena dulu kan waktu TK tuh suka kayak ayo kita nanti bukan demo ya, apa namanya kalau di jalan-jalan gitu, pawai ya, pawai pakai baju sesuai cita-cita masing-masing. Kayak itu gara-gara itu deh aku pengen jadi polwan. Nah biasanya memang gitu ya. Jadi memang anak kecil tuh tertariknya ya itu tadi saya bilang, mungkin ngeliat orang atau pernah pakai bajunya gitu ya. Iya makanya. Nah tapi karena semakin aku beranjak dewasa pastinya nggak karena itu lagi alasan lah ya, ada yang lebih bijak lagi. Untuk sekarang sih aku kurang lebih sama juga sama Tama, karena memang Mandua Kota Bekasi kan menyediakan kayak metode Steven tadi, dan aku memang diarahkannya ke sosial juga. Kayak aku tuh diarahin ke semacam kayak ilkom yang kayak hubungan internasional dan lain hal sebagainya. Dan aku sih cita-citanya untuk saat ini pengen banget gitu Kak jadi kedutaan besar kalau bisa kecapai. Amin. Iya, setuju. Maksudnya tadi aja kan kayak Rama waktu kecilnya mau jadi dokter, setelah sekarang ternyata udah bisa punya logical thinking yang berbeda gitu ya. Maksudnya kira-kira potensi kita ada di situ atau enggak gitu kan. Nanti pun setelah lulus, setelah bekerja atau kuliah gitu kan, pasti akan berpikir lagi tuh, masih bisa nggak sih kita ngelanjutin ini gitu kan. Tapi biasanya kalau udah di usia segini tuh memang udah waktu yang tepat untuk mikirin ke depannya seperti apa gitu ya. Dan itu bisa menjadi patokan buat semangatin teman-teman gitu.
Jadi udah punya tujuan masing-masing. Nah, nanti setelah lulus sekolah barulah dicari gimana caranya supaya bisa maju untuk memenuhi impian kita gitu. Iya, betul. Gitu sih. Setuju. Nah, berarti kalau sekarang tuh bukan cita-cita ya. Keinginannya tuh sekarang masih memikirkan yang dari orang tua atau kita harus fokus sama apa yang memang pilihan kita sendiri. Kalau sekarang berpikirnya kayak gimana? Kalau aku pribadi, karena tadi aku udah sempat mention karena orang tua aku nggak pernah menuntut, dan aku pada akhirnya mencari minatku di mana. Ya aku sih sekarang fokusnya gitu di bidang yang memang aku minati gitu sih, Kak. Oke. Berarti memang ya dari orang tua sepertinya mensupport apapun yang kita lakukan gitu ya. Betul. Asalkan itu baik gitu ya. Yes. Baik dan ya bagus buat kedepannya gitu kan. Pasti disupport. Kalau Kak Rama gimana, Kak? Gimana ya? Mungkin kalau aku sih sebenarnya kan mungkin orang tua kan pengen yang terbaik juga ya Bener, buat kita. pasti. Dan pasti orang tua tuh udah kenal kita lah dari baik kita sama ibu bapak kita gitu. Jadi mungkin mereka udah tahu nih kira-kira anaknya mau kemana arahnya karena udah punya fashion di situ. Tapi untuk saat ini sih sama seperti Mei, aku mungkin akan lebih fokus ke yang aku minati. Sebenarnya selain guru, aku juga minat banget jadi sosiolog, jadi pembicara-pembicara besar juga. Nah itu jadi salah satu impianku karena aku juga suka sih kayak public speaking di depan orang. Pokoknya orangnya emang suka yapping banget. Jadi pengennya tuh ngambilnya ke arah yang situ-situ, yang lebih banyak ngobrol, lebih banyak ngomong depan orang. Nah itu sih paling. Iya. Berarti sebetulnya memang udah ada ya dari teman-teman masing-masing tuh udah mulai muncul nih mau apa ke depannya gitu kan. Tinggal dimatengin aja mungkin gitu ya. Oke, jadi kan teman-teman udah punya gambaran nih tentang ke depannya nanti bakal seperti apa gitu ya. Nah, tapi teman-teman tuh punya nggak sih kayak ambisi yang besar untuk kejar sesuatu gitu? Mungkin salah satunya untuk ngejar mimpinya teman-teman gitu. Apakah biasa aja sejauh ini, let it flow, atau memang harus berambisi banget gitu supaya harus dikejar gitu supaya bisa dapat nantinya? Kalau ada teman-teman gimana sih? Mungkin kalau aku sendiri sih untuk mengejar apa yang sudah aku rencanakan ya, mungkin kalau dibilang ambisi ya aku mungkin ambis karena aku mau nunjukin ke orang tuaku dan juga orang-orang sekitar kayak bahwasannya aku bisa loh mengejar impianku sesuai apa yang aku inginkan. Karena kan pasti rata-rata itu seperti yang sudah ku mention tadi ya, orang tua itu kan pasti mau yang terbaik gitu. Dan orang tuaku itu emang tipe yang maunya aku harus ada di agama gitu. Tapi aku mau nunjukin ke mereka kalau misalkan sebenarnya sukses itu tidak harus di agama aja ataupun kayak misalkan berbagi ilmu atau menjadi orang bermanfaat itu tidak hanya di menjadi pemuka agama aja, tapi bisa menjadi mungkin guru sosiologi ataupun menjadi orang-orang yang nantinya bisa menjadi motivasi ya, menjadi narasumber gitu, berbagi ilmu. Nah itu aku sih paling lebih ambisnya pengen lebih ngebuktiin ya ke orang tua, ke orang tua dan juga ke orang-orang sekitar. Gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Rama tuh discuss sama orang tua gitu? Kalau tadi kan mau langsung membuktikan ya, tapi pernah nggak sih discuss sama orang tua kalau tadi yang kayak Kak Rama bilang kalau kita mau bermanfaat tuh nggak cuma jadi pemuka agama tapi juga bisa jadi yang lain, jadi guru gitu kan, sesuai dengan minatnya Kak Rama gitu. Pernah nggak sih? Mungkin kalau untuk discuss sebenarnya udah sering banget ya pastinya. Tapi namanya perdebatan kecil itu pasti selalu ada lah di antara bedanya sudut pandang ya dari orang tuaku dan juga diriku sendiri. Jadi aku sih kalau untuk discuss udah sering ibarat kayak ngasih ini juga pengertian lah ke orang tua kayak bahwasannya diriku ini sebenarnya bukan nggak cocok di agama, tapi ada hal yang lebih ingin ku
aku inginkan gitu. Kejar, Maksudnya, iya. aku kejar lah, maksudnya sesuai minatku, dan minatku itu ya di salah satunya di itu menjadi public speaker dan juga menjadi mungkin nanti apa ya, motivator gitulah. Itu keinginan terbesarku di situ. Oke, berarti memang kalau untuk discuss sama orang tua sih pasti Iya. sering gitu ya. Iya. Cuma finalnya nanti pada saat membuktikan Iya, gitu ya, betul. bahwa apa yang kita omongin tuh ya benar gitu lah, memang kita serius Iya. untuk ngejalanin itu gitu ya. Betul. Jadi kalau menurut Kak Mei, untuk menggapai target atau cita-cita yang Kak Mei pilih, kan tadi kan bicaranya tentang pengen jadi kedubes gitu ya, atau di kedutaan Oke. gitu ya. Nah, kami tuh seambisi apa gitu ya, atau biarin nanti aja berjalan seiring berjalannya waktu, mungkin kalau ada peluangnya kita ambil, kalau enggak ya udah, atau memang berambisi banget supaya kita harus bisa nih dapetin posisi di kedutaan. Oke. Sebenarnya aku sebenarnya jadi kedutaan besar tuh kan nggak mudah ya, Iya. Kak. Pastinya banyak banget hal-hal yang aku lewati, mulai mungkin nanti aku jurusannya harus mengambil peminatan yang memang disukai banyak orang, kayak HI itu kan peminatnya banyak Iya. banget. Aku harus berjuang untuk masuk ke jurusan itu juga, misal kayak gitu. Sebenarnya aku untuk kedutaan besar sendiri, kalau ngomongin ambisi, aku jujur kayak udah jatuh cinta gitu sih, Kak. Aku Oke. kayak udah sering banget. Kalau misalnya lagi makan kan biasanya kalau Genji suka sambil nonton gitu kan. Aku suka banget kalau misal nontonin podcast tentang kedutaan besar gitu, kayak Ibu Retno dan kayak adalah banyak lainnya gitu. Paling kayak gitu sih, Kak. Jadi kayak udah bukan ngomongin ambisi lagi ya, Kak. Jadi aku emang udah suka banget. Oke. Jadinya aku memang suka, jadinya aku mendorong diriku untuk kayak terus belajar tentang gimana sih caranya menjadi kedutaan besar, atau kayak semacam sederhana kayak belajar tentang geopolitik dan kayak mengejar nilai-nilai aku supaya tadi masuk ke jurusan yang aku mau Oke. ini. Itu sebetulnya itu termasuk ya bagian dari Ambisinya ambisinya gitu ya. Jujur tanpa disadari kayaknya ada Betul. deh, Kak. Karena saking ambisinya sampai jadi suka loh, ya Iya. kan? Saking terobsesinya gitu, jadi ya udah jadi cinta aja gitu. Jadi apapun yang kita lakuin kadang sambil makan pun gitu ya, sampai Mengarah ke situ lagi Betul. ternyata ya. Tapi tadi sama pertanyaan kayak Kak Rama. Kalau soal discuss sama orang tua gimana sih Kak tanggapannya? Aku sering banget untuk discuss sama orang tua, kayak misal lagi jemput sekolah tuh biasanya kan aku bareng orang tua, Iya. suka atau nggak kayak lagi makan malam itu orang tua pastinya kalau mendengar itu pasti setuju banget, tapi balik lagi tahu bahwa ini bukan cita-cita yang mudah. Jadi orang tua aku tuh setiap hari kayak suka mereminder aku untuk kayak jangan lupa terus berjuang untuk bisa menggapai cita-cita kamu ya, misalnya kayak dengan membantu mengarahkan, kayak bikin action plan kah, kayak Oke. kamu kalau harus mau jadi kedutaan besar harus minimal banget harus bisa TOEFL kamu atau IELTS kamu band 9 ya, nanti mama daftarin tes segala macem. Oke. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih mendukung banget, aku Bikin kayak full bersyukur support banget gitu. Terima kasih my mom Terima and dad kasih. ya, I love you. Ibu dan ayah dari Mei full support sekali ya berarti ya, Iya. Bang. Support sistemnya sangat tinggi gitu. Yes. Iya. Tapi kan ini kan teman-teman ya. Tadi kalau dari cerita teman-teman, kalau saya boleh tarik benang merahnya, orang tuanya sama-sama mensupport ya, untuk ya udah kejar mimpi kalian gitu. Tapi kan di luar sana ada kayak teman-teman kita yang memang apa ya, bukan didikte ya, tapi memang diarahkan sama orang tuanya. Mungkin ada beberapa kayak misalkan orang tuanya jadi ini, anaknya juga harus ini ya, gitu ya, pernah ya lihat ya. Nah itu menurut teman-teman wajar nggak sih kalau kita tuh ngikutin mimpi dari orang tua untuk kita tuh jadi seperti itu gitu? Tanggapan teman-teman kayak gimana kalau ada yang seperti itu? Menurut aku sih teman-teman tuh berhak atas pilihan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman jangan kalau semisal diarahkan orang tua ke sini, mungkin karena memang pandangan orang tua kita terbatas atau bagaimana ya. Jadi teman-teman tuh masih ada sebenarnya usaha untuk tadi kayak Rama, untuk bisa discuss dan juga kayak mengubah cara pandang orang tua kita. Banyak kok dari teman-teman aku yang memang pada akhirnya mereka tidak mengikuti kemauan orang tua mereka, dan mereka ya ngerantau sendiri, tapi ya bukan berarti masih menjaga hubungan baik gitu dengan orang tua. Pastinya kan sebagai anak kan harus bisa menjadi anak yang teladan juga bagi orang tua. Sebenarnya bisa aja sih Kak, asal mau usaha aja sih intinya.
Kalau menurut Kak Rama gimana Kak tanggapannya? Mungkin ya seperti yang sudah aku bilang di awal juga, kan orang tua itu pasti mau yang terbaik untuk anaknya ya. Mungkin kenapa orang tua itu bisa nyuruh anaknya kayak kamu jadi ini aja, atau kamu ngikut mama aja nih jadi misalkan jadi perawat untuk perempuan ataupun jadi dokter gitu. Nah sebenarnya itu ya nggak apa-apa juga sih ya, maksudnya kayak mengikuti arahan yang sudah diarahkan orang tua gitu. Tapi ya balik lagi yang tadi Mei bilangin, kita itu bebas untuk memilih pilihan kita sendiri, karena kan yang ngejalanin nanti kita sendiri juga, dan Betul. yang ngerasain juga pasti kita sendiri bagaimana perjuangannya seperti apa nanti, ya tentang apa yang sudah dipilih itu. Jadi ya menurutku ya boleh-boleh aja mengikuti arahan dari orang tua, dan tapi harus diingat kayak teman-teman itu berhak loh untuk memilih pilihan sendiri, pilihan diri sendiri. Iya, berarti artinya boleh aja ngikutin kemauan orang tua asalkan memang dari kitanya juga menikmati gitu ya, betul. menerima, dan juga kita punya mungkin sebelumnya nggak ada passion tapi karena terus-terusan dibujuk ya, akhirnya muncul passion. Ya udahlah nggak apa-apa, ikutin aja gitu ya kan. Karena nantinya Kak akan ada statement seperti ini. Lebih berat mana ngecewain orang tua atau ngecewain diri sendiri? Aduh. Karena kan dengan kita milih pilihan kita sendiri ya, nggak menutup kemungkinan bisa jadi gagal ya. Justru malah pilihan orang tua yang lebih baik gitu ya. Nah itu menurut temen-temen nih lebih berat mana, ngecewain orang tua atau ngecewain diri sendiri dengan pilihan yang temen-temen buat? Aku sih lebih berat ngecewain orang tua. Gimana? Lebih berat ngecewain orang tua dengan pilihan kita ambil, atau ngecewain diri sendiri? Sebenarnya kalau di case aku mungkin agak kurang relate ya Kak. Mungkin ini lebih ke arah misalnya ngecewain orang tua karena semisal kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Kalau aku sih lebih milih aku sebenarnya nggak ada yang mau kedua ini. Iya. Tapi kalau disuruh memilih keadaan gitu, aku lebih milih mengecewakan diriku sendiri. Karena kalau aku pun kecewa, aku ya walaupun sakit dan lama untuk mengobatinya, seenggaknya aku masih punya support system dari orang tua sih Kak. Jadi aku lebih prefer ke situ. Oke. Berarti memang lebih agak touch feeling banget ya. Ya, tapi kan di case-nya kami untungnya nggak seperti itu ya. Iya, untungnya. Karena memang ya tadi support systemnya sangat tinggi gitu ya. Jadi mungkin apapun keputusan yang dibuat, entah itu hasilnya baik ataupun kurang baik, pasti akan tetap disupport gitu ya. Iya. Kalau Kak Rama gimana Kak? Jujur berat ya untuk memberi tanggapan di case kali ini. Sebenarnya kalau dibilang pernah ngerasain case ini atau enggak, ya sebenarnya juga pernah ya. Karena kan orang tua aku juga emang dari dulu emang selalu menekankan kepada diriku sendiri itu untuk ayo belajar agama supaya kamu bisa jadi pemuka agama. Karena kan orang tua aku itu mempunyai statement ya, mungkin di diri mereka masing-masing, bahwasannya kalau bila mana kamu mengejar akhirat, dunia akan mengikuti kamu. Nah, seperti itu. Cuman kalau untuk yang pertanyaan tadi, lebih baik mengecewakan orang tua ataupun diri sendiri, mungkin kalau aku jawabannya di tengah-tengah. Itu istikharah ya. Di different level. Different level. Iya. Mungkin emang sebenarnya kalau di dunia ini emang kita selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang sulit ya. Antara orang tua ataupun diri sendiri atau hal-hal lain, tapi alhamdulillah di agama kita itu memberi ibaratnya kayak penolong, yaitu istikharah gitu sih. Mungkin kalau seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kayak misalkan antara pilihan orang tua aku dan aku, mungkin sebenarnya aku juga masih mikir-mikir sih, kayak misalkan tapi di sisi lain aku tidak mau mengecewakan orang tuaku gitu, yang sudah dari dulu gitu ya udah mengurusi diriku, udah merawat diriku gitu. Nah tapi di sisi lain diriku juga berhak bahagia. Nah di situ terkadang pikiran itu saling beradu ya antara kanan dan kiri. Jadi tapi aku selalu ingat pesan dari guruku, bila mana kamu sedang berada kesulitan di dalam sebuah pilihan, coba kamu istikharah. Karena
insya Allah itu selalu bersama hamba-hambanya, jadi pasti kita akan diberi pertolongan entah nanti dari mimpi ataupun dari petunjuk dan lain-lain. Masya Allah. Bio Friends. jadi lebih ke Gak agama. apa-apa. Bio Friends 10 tahun lagi kita tunggu kajian dari Karama. Oke. Amin insya Allah. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Sekarang kita mau bahas soal worst case-nya. Ya, worst case-nya ketika kita sudah build mimpi kita, udah punya plan yang sangat matang gitu ya. Tapi yang namanya masa depan sebenarnya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau semisalnya nanti suatu saat berubah arah, ya berubah arah dalam arti nggak sesuai dengan apa yang kita mimpikan sekarang gitu, itu teman-teman menyikapinya sebagai sebuah kegagalan atau wajar, sesuatu hal yang wajar gitu. Oke, kalau aku pribadi mungkin selama ini kan untuk menggapai cita-citaku tadi pastinya banyak yang hal-hal yang upaya-upaya aku yang udah aku lakukan. Kayak misal ada beberapa kayak contoh mendaftar beasiswa atau kayak tadi yang tes IELTS itu. Nah, aku udah kayak mengalami beberapa kegagalan juga. Mungkin kalau aku sih nggak jauh beda ya dari Mei, karena menurutku juga sebuah kegagalan itu adalah proses ya, proses menuju keberhasilan. Karena kan perumpamaannya ya seperti pisau aja kan. Pisau itu sebelum dia menjadi tajam itu kan pastinya ada tempa-tempaan, harus dipanaskan, harus dipukul-pukul sedemikian rupa agar bisa menjadi pisau yang begitu cantik dan juga tajam pastinya. Nah, begitupun proses dari keberhasilan. Menurutku kegagalan itu sebenarnya sangat-sangat wajar ya, karena kan disitulah titik ujian kita sebenarnya oleh Tuhan, diberikan seberapa pantas sih kita itu ada di posisi yang kita inginkan atau bisa dibilang keberhasilan ya. Jadi menurutku sih gagal itu ya sangat wajar gitu. Oke. Keren ya. Jadi jangan buat teman-teman, buat Bio Friends, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal ya. Iya. Karena kegagalan itu adalah awal dari sebuah Keberhasilan. Iya, jadi dari cerita teman-teman nih kelihatan banget ya. Tiap orang tuh punya cara masing-masing untuk apa ya, mengejar mimpinya atau mengejar ambisinya. Ya, ada yang benar-benar mengejar targetnya gitu sampai ngelakuin hal apapun, mungkin dia les lah, ngikut ini ngikut itu segala macamnya gitu ya. Ada yang memang juga santai tapi tetap dijalani gitu ya. Beda-beda cara orang untuk mengejar mimpinya gitu, dan semuanya itu wajar ya, karena ya mereka punya lingkungan dan keadaan yang beda-beda gitu ya. Nah, yang penting tuh kita tahu batasan diri kita dan tetap enjoy sama prosesnya. Betul. Gitu. Wajib sih enjoy. Kadang kalau nggak enjoy itu suka burn out gitu loh, Kak. Benar. Itu yang sering terjadi ya. Iya. Jadi kayak udah merasa melakukan semuanya tapi nggak kelihatan hasilnya gitu. Ya kadang kalau ngeliat hasil doang tuh justru kayak ngerasa capek, padahal kalau kita melihat prosesnya jadinya kita belajar gitu. Bener. Karena ya itu ya hasil pelajaran itu diambilnya bukan dari hasilnya tapi dari proses kita untuk mencapai hasilnya gitu. Betul. Nah, itu berarti teman-teman Bio Friends tadi ya, untuk mengejar target tuh atau mengejar ambisi itu berbagai macam caranya gitu ya. Dengan kita menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan kita. Nah, buat teman-teman juga nih yang mungkin sekarang sedang berambisi, teman-teman SMP ya, yang sedang berambisi pengen masuk ke Mandua nih. Ya kan? Teman-teman SMP nih yang masih SMP yang kelas 9 sekarang, yang memang udah punya cita-cita, punya target tahun ini pengen masuk ke Mandua gitu ya. Kita langsung tanyain aja ke kakak-kakaknya ini. Gimana sih Kak kalau misalkan kita mau daftar di Mandua? Kita tanya alamatnya dulu kali. Alamatnya Mandua di mana sih Kak? Kalau buat yang belum tahu nih. Oke, kalau untuk alamatnya sendiri kita ada di Jalan Bojong Rawalumbu atau Bojong Asri 5 ya tepatnya, di Kecamatan Rawalumbu. Persisnya itu ada di samping SMK 8 Kota Bekasi. Oke. SMK Negeri 8. Mungkin
kalau bukan orang-orang sekitar Rawalumbu juga bisa pakai maps kali ya. Iya, Betul saya silahkan search aja Man 2 Kota Bekasi itu pasti langsung keluar untuk alamatnya. Kalau orang-orang yang sekitaran Rawalumbu itu udah hafal banget kali ya. Udah pasti udah tahu. Udah pasti hafal banget. Tapi bisa dicek di Google Maps Man 2 Kota Bekasi. Terus jurusan di Man 2 tuh apa aja Kak? Karena kan tadi kita sempet ngobrol ya di off cam ya. Ternyata Man 2 tuh basicnya atau persamaannya itu sama kayak SMA gitu ya, ada IPA dan IPS. Ini sebetulnya jujur aja saya baru tahu teman-teman. Oke. Iya, karena kita datang ke sini untuk ngasih tahu itu teman-teman. dia kan jadi insight baru buat saya ya gitu ya, Yes. karena yang saya tahu mungkin Man 2 nih ada jurusannya nih ya kan, beda dari SMA dan SMK gitu, beda sendiri gitu. Ternyata memang base-nya sama kayak SMA gitu ya. Berarti jurusannya ada IPA dan juga IPS. IPA dan juga ada Betul IPS banget. gitu. Terus kalau kita ngomongin fasilitasnya ada apa aja Kak di Man 2? Boleh siapa ya? Ketua OSIS-nya? Nah, benar. Oke, kalau untuk fasilitas sendiri sih alhamdulillah ya kita sudah lengkap semua. Kita sudah mempunyai lab IT sendiri dan juga sudah mempunyai lab IPA dan pastinya ruangan kelas kita itu ber-AC ya. Nah, Yes, ruangan betul kelas kita banget. itu ber-AC. Karena kita tinggal di planet yang beda Iya, ya. betul. Jadi butuh ya. Kadang aja kita di kelas masih kadang suka pakai AC aja Masih sering suka, panas iya, banget, benar kan. ya. Terus juga kita kebetulan punya lapangan juga, terus ada apa lagi ya, Mei? Oh, ada kantin. Lab IPA Ada. kan di sini? Iya, lebih Pak udah. Udah, oke. Ada kantin, ada koperasi, kamar mandi putra dan putri itu cukup ya untuk menampung dari siswa-siswi semuanya. Oke. Terus juga ada ruang guru, terus ada ruang OSIS, ruang kepala, ruang tata usaha dan lain-lainnya. Jadi bagi teman-teman yang kepo nih, mungkin nanti boleh langsung daftar aja Nah. ke Man 2 dan nanti bisa room tour sama kita ya. Nah, itu Boleh ya, banget. nanti datang aja ya ke Man Iya, 2 ya, boleh, nanti boleh bisa diajak school tour ya. School tour ya. Yes. Tour. Tuh, jadi oh ya tadi belum ekskulnya apa aja Kak? Oh, eskulnya kita sangat banyak sekali kebetulan. Kita ada sekitar 17 sampai 18 eskul. 7 sampai berapa? 17 sampai 7 banyak banget ya. Jujur aku juga kayak sebanyak ini ya ternyata. Iya. Berarti mungkin hampir semua olahraga ada ya? Untuk olahraga iya. Ya. Untuk olahraga kita ada olahraganya itu ada basket, futsal, badminton, taekwondo, itu untuk Volley. oh ya volley. Volley. Maaf, Seni juga ada berarti. Seni kita ada di hard rock, ada di marching band, terus Tari. saman. Kita tarinya ada saman. Oh, tarinya saman. Iya, saman Yes. atau Rato Jaro ya, Iya. Rato Jaro. Terus ada jurnalistik juga, terus juga ada program unggulan kita yaitu tahfiz. Terus juga kita ada robotik. Nah, robotik kita kebetulan kemarin sudah sampai di Samsung Innovation. Wih. Kalau tahu itu sudah sampai batch 10. Alhamdulillahnya kita sudah ke final. Tapi mungkin belum rezeki ya. Tapi itu udah keren banget ya, udah sampai ke Samsung Innovation itu. Terus juga ada Paskibranya, ada terus Pramuka dan juga PMR. Terus banyak banget sih ya. Jujur Oke. kita juga agak blinger juga ya Iya. nyebutinnya. Berarti memang udah lengkap banget lah ya, Lengkap banget. ekskulnya, Yes. terus dari fasilitasnya Iya. juga udah memprovide banget Iya, ya kalau pokoknya buat teman-teman jangan khawatir kalau misal mau mengembangkan minat bakat non akademik, makanya kita Iya. udah siap menampung. Sudah siap sekali. itu dia. Tadi juga ekskulnya ada yang akademik dan non akademik ya. Udahlah pokoknya gaskeun lah gitu ya. Betul. Kalau sosial medianya mungkin Kak boleh di-spill Kak? Kalau untuk sosial medianya mungkin kalau di Manduanya IG-nya itu ada di @mandua Kota Bekasi, hurufnya kecil semua. Terus di Instagram, di TikTok juga Mandua Kota Bekasi. Terus udah ya, di Facebook juga Mandua Kota Bekasi aja. Jadi search-nya semua Mandua Kota Bekasi. Kalau aja. website-nya mungkin? Website-nya sama Sama ya? Mandua Kota Bekasi. Oke, kalau OSIS-nya Kak? Oh iya, OSIS. IG OSIS-nya. Kalau IG OSIS-nya kami OSIS Mandua Kota Bekasi juga. Oke, mungkin nanti detailnya kita taruh di deskripsi kali ya. Iya, boleh.
deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek langsung aja sosial media sama websitenya untuk kepoin nih sebenarnya di Mandua tuh ada apa aja gitu ya. Aktif kan ya Kak IG-nya? Aktif sih. Aktif. Ya. Kebetulan kita juga udah buka PMBM atau penerimaan murid baru itu dari tanggal 20 April ini sampai dengan tanggal 20 Mei gitu. Jadi teman-teman yang kepo nih kira-kira apa aja sih tes-tes yang ada di Mandua Kota Bekasi itu, nanti silakan langsung cek aja ya di Instagram kita. Mungkin nanti ditaruh di bawah ya Kak. Iya, nanti kita taruh di deskripsi untuk detailnya ya. Iya. Biar nggak salah klik. Takutnya sekolah lain nih yang diklik ya. Oke, nah buat teman-teman SMK dan SMA yang ada di Kota Bekasi, khususnya juga di teman-teman dari Mandua, mungkin yang sedang cari-cari kampus nih Kak, ya daerah-daerah Bekasi yang dekat sama sekolahnya, yang posisinya strategis, fasilitasnya lengkap, apalagi ya? Pokoknya semuanya ada lah gitu ya. Semuanya ada gitu ya. Boleh kepoin Bina Insani University Kak. Karena di Bina Insani University itu tadi ya lokasinya strategis, terus juga strategis nggak menurut teman-teman? Setuju sih, karena ini di pertengahan kota. Betul. Jadi kalau teman-teman dari mana aja, mau dari Tambun, mau dari Cilengsi, itu pasti akan ketemunya di sini ya. Gitu. Ini karena titik tengahnya ada di sini gitu. Terus juga tadi fasilitasnya untuk di Bina Insani kita ruang kelasnya hampir sama dengan Mandua. Jadi pastinya ada AC-nya. Ya, dan juga ada proyektor. Kemudian ada lab itu per prodi ada. Nah, untuk program studinya kita ada 7 program studi yang dibagi dari 2 fakultas. Ada Fakultas Informatika dan Desain dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, untuk di Fakultas Informatika dan Desain itu ada 4 program studi. Yang pertama itu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Kemudian untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kita ada prodi akuntansi, manajemen, dan bisnis digital. Nah, ini yang lagi hype banget nih bisnis digital nih. Bisnis digital. Iya, karena semua tuh sekarang serba online ya. Gitu ya. Karena Gen Z itu mungkin agak pemalas sih. Betul ya, pengennya praktis gitu pengennya ya. instan, udahlah langsung klik aja. Benar. Nah, itu makanya kita adain gitu ya prodinya. Itu untuk program studinya dan fakultas. Kemudian fasilitasnya tadi belum semua ya. Kelas kita juga ada 7 lantai teman-teman. Dan sekarang kita nih di ruangan podcast itu lantai ke-6 karena lantai ke-7 tuh hanya untuk rooftop gitu. Lantai 6 itu isinya perpustakaan dan ruang podcast. Udah cuma 2 itu doang. Jadi kebayang seluas apa tuh perpustakaannya. Gitu ya. Kak, itu perpustakaannya apakah terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Iya, Oh, gitu. wow. Jadi teman-teman setelah ini juga boleh kalau mau lihat-lihat ke perpustakaan gitu ya. Itu untuk lantai 6-nya ada ruang podcast dan juga perpustakaan. Kemudian untuk lantai 5-nya atau kita bicaranya 5, 4, 2, lantai 5, lantai 4, lantai 2 itu ruang kelas. Itu. Di lantai 3-nya itu ruang, kalau di sekolah mungkin sebutnya ruang TU ya, ruang guru. Kalau di kampus itu kita ruang staff dan dosen. Dan keuangan, nah itu semua di lantai 3 gitu. Jadi kita ngambilnya tengah-tengah nih. Di lantai 1-nya itu khusus untuk lab. Anak-anak informatika tuh labnya di lantai 1, lantai 4 ya kan ya. Itu sama lobby kita di lantai 1. Yang paling bawah itu basement untuk parkir motor. Nah, itu kalau mobil itu parkirnya di atas. Gitu. Tadi teman-teman pakai motor ya? Iya. Di bawah kan parkirnya? Di bawah, iya, di basement. Musola juga di bawah, musola kantin. Itu. Kak, saya mau ke lantai 7 pakai tangga? Enggak dong, gempor kita ya. Baru aku bilang kayak praktis banget. Bener. Dari basement bisa langsung ke lantai 6. Maksudnya pakai apa Kak? Pakai lift dong, iya. Jadi teman-teman nggak perlu capek ya. Gempor kalau kita yang nggak gempor juga sehat sih sebetulnya, tapi lebih ke gempor sih. Kalau tiap hari ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita ada lift yang bisa teman-teman pakai untuk perkuliahan. Jadi ya udah nggak usah mikir-mikir lagi. Kalau misalkan saya nggak percaya takutnya cuma ngomong doang gitu. Boleh datang aja langsung ke sini. Kita bakal tadi kalau Kak Rama dan Kak Mei itu school tour, kalau kita ke sini bisa kampus tour ya. Jadi bisa teman-teman datang ke sini janjian, Kak saya mau ke kampus dong, tapi nggak mau sendiri, maunya satu kelas, boleh nggak? Boleh aja gitu ya. Takutnya sendiri malu, berdua malu gitu ya. Satu kelas boleh gitu ya, satu kelas boleh untuk kampus tour gitu, supaya lebih percaya gitu ya. Takutnya kita ngomong doang gitu ya. Biar bisa ngelihat langsung.
Gitu. Terus dan juga untuk per sekarang ini ya, per video ini tayang itu sedang gelombang 4 kita, Kak. Pendaftaran udah gelombang gelombang 4. 4. Iya, karena kita buka itu dari bulan Januari. Gitu. Jadi sekarang udah masuk gelombang 4 dan ada promo, teman-teman. Wow, siapa sih yang nggak suka promo kan? Itu Kak? dia. Yes. Promonya apa? Boleh nanti kepoin di IG-nya Bina Insani University. Dan juga bisa langsung mungkin kepoin ke websitenya penerimaan mahasiswa baru Bina Insani, itu ada di pmb.binainsani.ac.id. Itu bisa langsung ke sana untuk klaim promonya gitu. Oke, mungkin itu teman-teman Bio Friends untuk podcast kali ini. Tapi sebelum kita closing, kita jargon dulu nih. Boleh teman-teman dari Mandua? Oke, boleh. Mandua Kota Bekasi. Sukses! Bina Insani University, bigger, better, higher. Terima kasih. Yeay, Terima kasih. banyak. Be friends.